Setelah kalian belajar inline style di materi sebelumnya, sekarang kita lanjut belajar mengenai internal style atau metode penulisan internal di CSS. Nah, sebelum kita mengetikkan baris kode CSS-nya, kita akan bahas manfaat dari metode penulisan internal CSS. Yang pertama, perubahan hanya terjadi pada satu halaman. Metode penulisan ini hanya berpengaruh pada satu halaman saja, yaitu halaman yang mendapatkan sematan dari style CSS yang kita buat. Yang kedua, class dan ID bisa digunakan oleh internal style sheet. Berbeda dari gaya penulisan inline style, di mana kita tidak bisa menggunakan kelas dan ID dalam satu baris style CSS. Dengan adanya metode penulisan internal style, kita bisa membuat struktur kelas dan ID sesuai dengan nama yang kita inginkan. Untuk struktur kelas dan ID kita bahas di video selanjutnya. Yang ketiga adalah tidak perlu mengupload beberapa file karena HTML dan CSS bisa digunakan di file yang sama. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dari internal CSS. Nah, untuk yang pertama yaitu meningkatkan waktu akses website. Nah, maksudnya apa? Waktu akses website merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pengunjung untuk dapat melihat tampilan situs secara menyeluruh. Nah, sebuah website yang memiliki waktu muat sangat cepat memberikan kenyamanan kepada para pengunjungnya. Nah, itu yang perlu kalian pikirkan ketika kalian membuat sebuah halaman website. Nah, biasanya orang menyebutnya adalah sebagai time load website. Dan untuk yang kedua, di sini ada perubahan hanya terjadi pada satu halaman. Nah, ini saya kasih keterangan. Tidak efisien bila Anda ingin menggunakan CSS yang sama pada beberapa file. Nah, tentunya ketika kalian menggunakan metode internal style, di mana metode ini dia menyematkan style CSS-nya di dalam satu halaman. Nah, bayangkan ketika kalian membuat beberapa halaman HTML dan itu cukup banyak, maka ketika kalian ingin mengasih penggaya pada satu halaman dengan penggaya yang sama, kalian harus menyematkan di semua halaman dengan metode penulisan yang panjang karena kita menggunakan internal CSS. Nah, bagaimana repotnya? Nah, itu mengenai manfaat dan kekurangan dari metode penulisan internal style di CSS. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menerapkan metode internal style di CSS ke dalam HTML. Dan sebelum kita mengetikkan struktur HTML, silahkan dirubah tampilan atau settingan pada text editornya. Yang sebelumnya adalah plain text seperti ini, silahkan kalian rubah di settingan HTML supaya memudahkan kita dalam mengetikkan kode-kode HTML. Nah, sekarang kita buat struktur HTML-nya seperti ini. Nah, metode penulisan internal CSS adalah kode yang dituliskan dalam tag style dan kita tuliskan pada bagian atas header, yaitu di antara elemen head dan slash head. Nah, maksudnya adalah head ini dan slash head adalah ini. Kita ketikkan di antaranya, yaitu dengan menggunakan tag style seperti ini dan ditutup dengan slash style seperti ini. Dan nantinya deklarasi CSS kita taruh di antara text style dan style ini. Tapi sebelumnya kita tulis atau buat elemen HTML nya terlebih dahulu. Kita menggunakan contoh seperti kemarin, yaitu H1. Kita ketikkan kalimat belajar internal CSS. Nah, sekarang simpan dulu, save file, save atau Ctrl S di keyboard. Kita ketikkan di sini internal
CSS, jangan lupa ekstensi atau formatnya yaitu HTML. Save. Nah, coba kita jalankan apakah kode HTML kita jalan. Silahkan dibuka. Saya simpan di desktop dengan folder belajar di materi sebelumnya, yaitu kita buka, klik kanan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari elemen H1 belajar internal CSS. Nah, sekarang kita akan memberikan elemen CSS atau kita memberikan style pada kalimat ini dengan warna merah dan background biru seperti materi sebelumnya, yaitu dengan cara buka text editornya, kita ketikkan di antara tag style dan slash style, yaitu di headernya. Kita hapus dulu. Kita cukup memanggil yaitu selektor H1 di sini seperti ini, selektor H1. Maksudnya apa? Selektor H1 ini adalah elemen H1 ini yang ada di antara tab body. Kita panggil di sini dengan cara buka kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, deklarasinya kita tulis di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti ini. Seperti halnya ke materi sebelumnya, yaitu kita mengetikkan properti CSS nya supaya apa yang kita ubah di elemen H1 ini bisa seperti yang kita inginkan. Contoh di sini seperti materi sebelumnya, yaitu color red, background blue, seperti ini. Nah, di materi sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika kita menggunakan properti lebih dari satu properti, kita wajib memberikan pemisah yaitu titik koma. Tapi kalau kita menggunakan satu properti seperti ini, titik koma tidak wajib. Nah, coba kita jalankan yang seperti ini. Save. Kita buka lagi di desktop. Di browsernya kita refresh, dia tetap jalan. Tapi ketika kita lupa memberikan titik koma seperti ini, kita kembalikan lagi. Saya hapus titik komanya, saya simpan, saya refresh. Nah, tidak ada perubahan atau efek apapun di elemen H1 ini. Karena apa? Karena CSS tidak bisa membaca properti mana yang akan dijalankan. Nah, maka dari itu kita kasih titik koma supaya CSS bisa membaca bahwa ada dua properti yang dijalankan. Kita simpan, save, terus kita refresh. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini sebagai materi tambahan, CSS hanya bisa berjalan pada satu halaman saja dan tidak bisa dijalankan di halaman yang lain yang tidak mempunyai gaya atau style sheet CSS itu sendiri. Nah, cara ini sangat cocok dipakai untuk menciptakan halaman web dengan tampilan yang berbeda atau dinamis pada setiap halamannya. Dengan kata lain, internal CSS ini bisa dipakai untuk menciptakan tampilan yang unik pada setiap halaman website. Nah, itu sekian dari saya. Semoga kalian paham. Dan untuk video selanjutnya kita bahas mengenai eksternal CSS.